Penemuan emas baru-baru ini di Cina dan Lebak, Banten, Indonesia membuktikan bahwa kandungan emas yang ada di lautan memang jauh lebih besar dibanding di daratan. Dan fakta ini telah ribuan tahun yang lalu diungkap dalam Al-Quran. Bila dibandingkan luas lautan dengan daratan yang selama ini terletak di bumi, terpaut jauh dengan rasio persentase berjumlah 71% dan 29%. Maka bukan sesuatu yang mengherankan bila sumber daya alam termasuk tambang emas menjadi incaran kebanyakan manusia karena jumlahnya lebih banyak di lautan dibanding di daratan. Seperti baru-baru ini di Cina ditemukan tambang emas di Laut Cina, tepatnya di Shandong di kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Dan ini adalah tambang emas terbesar yang ditemukan di Cina saat ini. Dan tidak hanya itu, penemuan emas juga ada di perairan Banten, Indonesia, tepatnya di perairan Bayah, Lebak, Banten, yang melibatkan 3 kecamatan yaitu Kecamatan Cihara, Panggarangan, dan Bayah, berada di tengah laut sekitar 12 mil dari bibir pantai perairan Bayah, Lebak, Banten. Bila dipelajari secara lebih dalam, Al-Quran sebenarnya telah mengungkap fakta ini sejak ribuan tahun yang lalu. Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Quran Surat An-Nahl ayat 14. Ayat tersebut dapat pula dijadikan sebagai salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa terdapat banyak barang tambang emas di lautan. Ditambah sains modern telah membuktikan bila manusia mampu mengeluarkan emas-emas yang ada di lautan, lalu membagi-bagikannya kepada semua penghuni bumi, yaitu sekitar 6 miliar jiwa. Dan itu berarti bahwa setiap orang akan mendapatkan 1 ton emas. Dijelaskan dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, karya Dr. Nadia Tasyarah. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan bahwa marjan dan mutiara terdapat di lautan. Selama itu juga terdapat dalam sungai air tawar, padahal sebelumnya manusia telah meyakini bahwa marjan dan mutiara hanya terletak di lautan asin. Allah berfirman, "Dan tidak ada sama antara 2 lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari tiap-tiap lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Quran Surat Fatir ayat 12. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan luar biasa yang disebut mukjizat seperti kepada para nabi. Mukjizat sendiri dapat digunakan untuk mendukung kebenaran sesuatu seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran mengenai berbagai peristiwa yang dikabarkan akan terjadi di masa yang akan datang. Bila terus mempelajarinya secara lebih dalam dan benar, maka sebagai manusia kita semua mampu lebih kerap beribadah dan mengimani segala sesuatu yang telah tertulis dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jika selalu menjadikan Al-Quran sebagai dasar dari segala sesuatu sebelum bertindak, maka kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaatnya di kemudian hari. Contoh tambang emas yang tersembunyi di dalam perut bumi yang bila dikulik lebih lanjut dapat didapatkan sebuah petunjuk agar keberlangsungan hidup manusia dapat lebih berkah. Sementara itu mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yaitu dalam bentuk Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab juga diberikan kepada 4 nabi dan rasul lainnya. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dan pelengkap bagi kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah penemuan emas terbesar yang ada di Cina dan di Banten yang berada di dasar laut. Dan sebenarnya fakta ini telah terungkap dalam Al-Quran sejak ribuan tahun yang lalu.
Wallahu alam bishawab.